Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat kelas 4? Semoga Ananda dan keluarga selalu sehat, semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar tematik hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga Ananda hari ini semangat dan semangat untuk belajar. Islamic value pembelajaran hari ini ada pada surat An-Nahl ayat 66 dan surat An-Nahl ayat 67. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami tentang metamorfosis pada hewan dengan baik. Oke. Mari kita bahas tentang daur hidup hewan. Tahapan daur hidup hewan yaitu diantaranya ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama tentang metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Adapun ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, punya perbedaan bentuk yang sangat signifikan atau mencolok antara fase pupa dengan fase imago atau hewan dewasa. Kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami di fase pupa atau kepompong, khususnya serangga. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, kodok, dan lebah. Baiklah, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna pada hewan kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang kemudian akan menetas menjadi ulat. Ulat-ulat ini memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan membuat kepompong, pupa. Dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi dia tidak mati. Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru yaitu kupu-kupu. Berikutnya, metamorfosis sempurna pada hewan nyamuk. Nyamuk berkembang biak diawali dengan bertelur dan sering kita jumpai di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva. Larva nyamuk sering disebut jentik-jentik atau tempayak. Larva nyamuk lebih banyak menghabiskan waktunya untuk makan. Tahap selanjutnya, kegiatan larva semakin berkurang dan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa saat, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya, metamorfosis sempurna pada lalat. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat banyak dijumpai di tempat-tempat kotor. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva yang mirip dengan cacing yang kecil dan berwarna putih.
belatung akan merayap untuk mencari makanannya yang berupa sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4 sampai dengan 6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Selanjutnya, metamorfosis sempurna pada katak. Katak disebut sebagai amfibi karena hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Berkembang biasanya diawali bertelur dan mengalami metamorfosis. Akan tetapi berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air. Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi beruduk kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan dan bernapas dengan insan. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki belakang dan kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki, serta ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda dan terus tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya, metamorfosis sempurna pada lebah madu. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan mudanya mirip dengan induk atau tidak jauh berbeda dengan saat dewasanya. Prosesnya yaitu telur, kemudian nimfa muda, kemudian dewasa. Karakteristik dari metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago adalah tidak mencolok. Selain itu, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong, sehingga tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya adalah kecoa, jangkrik, dan belalang. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa tidak melalui tahap kepompong. Ya. Perkembangbiakannya diawali dengan bertelur, yang kemudian akan menetas menjadi nimfa atau hewan muda. Selanjutnya, kecoa muda berubah menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Jangkrik yang berjenis betina maka akan bertelur, dan mereka akan bertelur di sebuah pasir pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Saat telur kriket mengeras di pasir, telur kriket berkembang hingga menetas. Setelah menetas, jangkrik ini akan memasuki fase nimfa.
Jangkrik dalam fase nimfa ini menyebabkan perubahan kulit 6 hingga 8 kali. Perubahan kulit bervariasi serta tidak semuanya akan sama. Setelah 6 atau 8 perubahan kulit, nimfa ini telah menjadi jangkrik penuh atau dewasa. Kemudian belalang. Perkembangbiakan belalang diawali dengan bertelur. Kemudian telur belalang menetas menjadi nimfa muda. Saat perubahan menjadi belalang muda tidak bersayap. Akhirnya, belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Alhamdulillah, materi presentasi hari ini telah selesai. Selanjutnya, mari Ananda bersiap untuk kita bermain kuis tematik hari ini. Insya Allah, kuisnya akan Bu Guru kirimkan melalui link pada WA grup kelas masing-masing. Semoga apa yang Bu Guru telah sampaikan hari ini bisa Ananda pahami dengan baik. Dan tak lupa silakan Ananda membaca buku paketnya juga pada halaman 54 sampai dengan 65. Pelajari tentang metamorfosis hewan. Oke, terima kasih atas perhatian Ananda. Selanjutnya Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.